Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita. Di video ini kita akan membuat sebuah tab filter lagi, tetapi secara otomatis. Jadi filter yang kita buat ini dibuat secara otomatis. Kita ambil datanya dari Classroom. Ya, ini simple saja, tapi semoga bisa membantu teman-teman yang lagi belajar. Nah, di sini kita punya Classroom. Jadi misalnya ini ya, kita tambahkan new Classroom. Misalnya 1C, ada yang ketinggalan. 1C, oke. Kita create. Nah, oke, sudah. Lalu kita bisa lihat student has class. Oke, otomatis ya. 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Nah, tentunya model seperti ini, tab filter seperti ini, nah ini kita pakai dikondisikan saja, karena kalau kelasnya banyak, nah tidak disarankan seperti ini, mungkin kita perlu custom header ya. Jadi kita buat header tersendiri. Ya, tapi kita anggap aja, ya misalnya hanya ada 9 kelas. Nah, itu ini ya, bisa kita gunakan seperti ini. Jadi kalau kita searching 1B, oke. Nah, lebih enak nih. Dibanding ya kita filter lewat sini, walaupun bisa juga ya. Oke, langsung aja kita latihan. Ya, pertama kita daftarkan student has class-nya kita yang telah kita buat sebelumnya di admin panel. Jadi kita daftarkan di sini academic, di bawahnya student, kita daftarkan aja nih. Get navigation items. Nah, lalu di kita punya model, kita ada perubahan sedikit. Tabelnya juga ya. Jadi untuk student has class, oke. Nah, kita rubah di sini classrooms, kemudian ini classroom, dan ini classrooms ID. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk tabelnya kita ganti ya, jadi dari homeroom. Nah, kita rubah aja ke classrooms. Jadi homerooms itu hanya untuk relasi dari teacher ke kelas. Oke, jadi sebagai penanda saja hubungan antara teacher dan kelas itu homerooms. Nah, kalau untuk student dan kelasnya kita langsung aja ya. Student has class, kita langsung student dan kelasnya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke student has resource. Kita ke filament, student has class, resource, ini ya. Nah, lalu kita rubah di sini classrooms ID. Lalu ini classroom. Kemudian ini name ID. Oke. Lalu ini periode ID. Oke. Dan ini classroom name. Select filters. Ini classrooms ID. Classroom. Oke. Oke, begini. Nah, sudah. Kemudian kita ke form student ya, yang kita sempat buat ini. Nah, kita ganti, select ini aja classrooms ID. Lalu ini classroom, kemudian ini name,
Kemudian apalagi ini ya, classrooms ID, ini classrooms, yang atas ini classrooms. Oke. Nah, tidak ada yang ketinggalan lagi, jadi langsung aja ya, kita coba. Oke, belum terdaftar, kita lihat lagi nih, kayaknya ada yang salah di sini. Oke, kita kasih true, ini false. Oke, atau ya kita kan sudah punya ini ya, sudah punya rules, jadi kita buat aja out user can ini ya, classroom. Oke, gini ya. Oke, sudah ada, kita bisa klik. Nah, classroom belum ada namanya nih. Jadi kita lanjutkan classroom. Oh, di ini jadi student has class. Oke, modelnya ya. Kita ke model. Oke, classrooms. Oke, pakai S ya. Ini kurang S-nya. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita buat get tab-nya, tab filter. Nah, teman-teman bisa ke sini ya, pilih student has class. Lalu kita buatkan tab filternya ya. Ya, ini yang versi ini ya, manualnya nih. Jadi ya harus bentuk array yang kita kirimkan. Nah, kemudian ada key-nya, lalu value-nya, tab make. Nah, karena kita akan membuat semua tab-nya itu punya ini ya, query. Jadi kita pakai yang ini saja. Oke. Nah, tapi kita akan menyimpannya terlebih dahulu di dalam array. Jadi fungsi ini kita simpan dulu di dalam array, lalu array tersebut yang kita panggil. Jadi kita bisa buat seperti ini, data, kita buat array-nya dulu, lalu kita panggil dulu classroom, ini ya. Kita ambil classrooms-nya semua nih, classrooms, lalu order by, biar kita urutkan, name, get. Oke, sudah. Kemudian kita bisa for each classroom as class. Nah, selanjutnya kita tinggal isi datanya nih, data yang akan tampil ya di sini. Seperti ini nih data kita buat jadinya nih kelas, bisa name, lalu kita buat nilainya yaitu tab. Nah, kita pakai ini ya, filament result spec list records ini, kemudian make, lalu udah kita gunakan ini modify query using, itu kita paste aja. Lalu kita buat di sini is where juga is open true. Oke, lalu builder kita ambil yang ini ya, database Eloquent. Oke, kemudian kita returnnya yaitu data. Oke, seperti ini. Dan kita bisa cek lagi apa yang kurang. Data query where. Oops, sorry, ada yang salah nih. Kita kasih sini. Lalu kita simpan.
Oh ya, sorry ya, bukan status tapi classrooms ID kita ganti lagi dengan class ID. Oke, kita simpan. Nah, kita bisa cek. Oke, berhasil ya. Jadi kalau kita klik 1B, nah 1A, oke, jadi lebih ini ya, lebih enak dan teman-teman bisa tambahkan misalnya mau pindahkan kelas, naik kelas, oke, bisa di sini ya, seperti latihan kita yang sebelumnya. Oke, demikian latihan kita di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.